Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini ya di hari Jumat berkah, insya Allah di tanggal 13 Agustus ya 2021, Alhamdulillah Weekly Talk ini sudah sampai ke sesi yang ke-9 ya. Ini kalau tidak kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya, ini acara tidak bisa berlangsung ya Pak ya sampai edisi yang ke-9. Dan di edisi yang ke-9 ini insya Allah kami menghadirkan Profesor Ahmad Solikin ya. Amin. Doa Pak kan gitu ya. Amin, amin. Amin. Ya Pak De, Pak De aja sampai ngomong amin loh Pak Solikin. Jadi beliau alhamdulillah berkenan untuk sharing tentang perjalanan beliau menuju lektor kepala. Ini nanti buat pengalaman kita juga ya, maksudnya dengan meniru pengalaman beliau, nanti kira-kira apa saja yang perlu disiapkan ya Pak Aksol ya, saya lebih suka memanggil beliau Pak Aksol ya. Dan mungkin nanti mohon untuk dibagi juga tip dan triknya ya Pak ya, supaya bisa cepat nih Pak. Saya juga pengen nih untuk tutwuri handayani dari perjalanan Bapak ke lektor kepala. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sudah hadir Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik Bu Evi Mulyani, dan juga ada Pak Ahmad Priharjanto sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan juga Bapak Ibu dosen yang telah hadir ya, sudah sampai 38 ya untuk partisipan di pagi hari ini. Baik, saya langsung menuju kepada Bu Evi ya Bu ya untuk memberikan sambutan sebagai pembukaan di acara Weekly Talk pagi ini. Baik, silakan Ibu. Baik, saya bukan sambutan mungkin Bu Dia, teman-teman, hanya menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menyapa dan terima kasih sudah hadir bersilaturahmi. Kemudian terima kasih kepada senpai saya ini, Prof. Asol, yang sudah berkenan untuk share dengan kita semua. Tentu Ibu Bapak sekalian semuanya, terima kasih yang selalu kita ini ya ketemu, kemudian diskusi, ngobrol informal, seru-seruan untuk saling sharing, saling motivasi. Hari ini istimewa karena kita akan mendengarkan sharing dari Pak Senpai. Kalau saya tuh panggil Senpai karena ini memang senpai saya waktu kita muda ya Pak Asol. Kita di PPSDM ya waktu itu PHRD, kemudian kita mengembara ke Jepang untuk sekolah, ya ini senpai saya Pak Asol salah satunya, guru saya. Semoga insya Allah ya sharing hari ini akan memberikan semangat untuk kita semua, inspirasi, dan kita saling menginspirasi, saling menyemangati sehingga bisa mencapai ini perbaikan gitu ya untuk masing-masing kita, yang tentunya juga otomatis kalau kita masing-masing terus melakukan perbaikan diri, untuk institusi pun akan ada kontribusinya, dan nanti kita akan juga bisa melihat mana titik-titik yang manajemen harus fasilitasi, karena nanti tentunya dalam perjalanan Pak Asol ada titik-titik kelihatannya ini kan penuh perjuangan sendiri gitu ya Pak Asol, nanti kita bisa untuk sekarang ke depan tentu ini harusnya menjadi upaya institusi untuk memberikan dukungan sehingga teman-teman bisa terus ini ya berkarya menuju titik yang lebih jauh. Terima kasih Bu Dia, teman-teman semuanya, Pak Asol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Evi yang sudah menyapa kami semua. Dan untuk selanjutnya acara ini akan dipandu oleh Pak Puji Wibowo yang akan menemani Pak Aksol selama sharing dan diskusi. Nah, untuk lebih lanjut ya, saya serahkan acara kepada Pak Puji. Ya, monggo Pak Puji. Baik, terima kasih Bu Dia. Apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, jelas Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak semua, salam sehat dan salam bahagia. Yang kami hormati Ibu Evi Mulyani selaku Wakil Direktur Akademik
Bapak Budi Waluyo, Wakil Direktur Kemahasiswaan, Pak Asgar apakah hadir juga, Bapak Ibu dosen yang berbahagia, serta teman-teman semua. Nah, pagi ini kita ngobrol santai nih ya, asik banget pokoknya pagi ini. Kenapa? Karena kita akan bicarakan sesuatu yang menjadi impian kita bersama. Betul nggak? Saya yakin nih, siapapun diri kita yang jadi dosen, pasti punya impian besar. Yaitu impiannya adalah menjadi guru besar. Atau yang sering kita panggil dengan sebutan profesor. Memang betul, saat ini kita belum punya profesor di kampus kita. Ya, meskipun doa-doa kita ini sudah sering kita lantunkan ya dengan memanggil nama Prof. Axel, Prof. Dia, ya, Prof. Ahmad, segala macam ya. Ini adalah impian kita semua. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu semua nih, ada nggak dari Bapak Ibu dosen yang nggak pengen jadi guru besar? Nah, sebagian besar pasti, nggak mungkin, kita nggak mau jadi guru besar. Kita pasti ingin jadi guru besar. Namun, kita perlu menyadari betul bahwasanya menjadi guru besar itu tidak mudah. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui ya. Kalau di kampus lain barangkali ada yang merintis mulai dari asisten ahli ya, kemudian lektor kepala baru menjadi guru besar. Nah, kita bersyukur nih ya, kalau di kampus kita ada kebijakan, ada yang bisa langsung lektor. Nah, alhamdulillah nih, beberapa minggu kemarin kita dapat berita yang sangat baik. Karena ada salah satu rekan kita yang telah meraih jenjang lektor kepala atau satu strip di bawah guru besar. Mungkin kalau di luar negeri orang nyebutnya associate professor gitu ya. Nah, siapakah dia? Ini menarik ya, karena beliau ini kalau boleh saya menyebut adalah air tenang itu menghanyutkan. Karena beliau ini diem-diem, kalem, orangnya cool banget gitu ya. Tahu-tahu papernya, jeng. Saya tadi udah ngecek di Google Scholar ya. Ternyata ada salah satu karya beliau yang fenomenal, yaitu hasil riset kolaborasi dengan BKF mengenai dana desa. Dan tahu nggak Ibu Bapak semua? Artikelnya di mana? Di Journal of Rural Studies. Jurnal Q1, men. Q1 impian kita semua. Kan kita suka kalau guyonan di grup maksudnya Q, maksudnya kita pengen Q1 gitu ya. Dan itu telah diraih oleh teman kita satu ini, ya. Dan ternyata beliau ini tidak hanya piawai dalam bidang ekonomi. Saya melihat karya-karya beliau di bidang akuntansi pemerintah itu juga lumayan banyak gitu. Wah, saya salut ya, karena saya sendiri belum pernah membuat sebuah buku akuntansi pemerintah, meskipun ngajar berbuku akuntansi pemerintah ya. Tapi beliau nih diam-diam ternyata sudah ada karyanya sangat fenomenal, buku tentang akuntansi pemerintah. Dan ternyata karya pertama beliau yang paling banyak disitasi itu artikel yang ada berkaitan dengan penggabungan laporan keuangan pemerintah. Tuh, siapakah beliau? Nah, beliau adalah lulusan terus pasti lulusan dari kampus kita dong. Dan S2-nya di Jepang, S3-nya luar biasa. Di sebuah negara yang dulu nyebutnya orang ini juara apa namanya? Tim turnamen. Karena kalau turnamen seringnya masuk semifinal, final dan juara, yaitu negara Jerman. Ya, meskipun akhir-akhir ini Jerman sering kalah sih ya. Tapi saya, karena Jerman itu menjadi impian saya juga. Konon kabarnya nih yang pernah saya baca, Jerman itu menerapkan sistem pendidikan yang gratis dari mulai TK hingga PhD loh. Bayangkan, tentu saja untuk sekolah negeri ya. Asal kita punya biaya hidup ke sana, kalau mau sekolah S3 sendiri sana silakan. Asal punya biaya hidup, ya nggak usah nunggu biaya. Nah, mari kita tidak berlama-lama lagi, kita sambut rekan kita yang satu ini, yaitu Bapak Ahmad Solikin, AKCA MA PhD, atau yang sering saya sebut dengan sebutan Prof. Axel. Silakan Pak Axel, apa kabar Prof? Alhamdulillah, terima kasih Pak Buci, kabar baik, alhamdulillah. Wah, gimana Prof? Jadi kita kapan nih makan kambingnya Prof? Nah ini dia, tinggal cari jadwal sebenarnya. Kita cari jadwal ya. Teman-teman ke kampus kapan gitu, tapi karena kalau harus dikirim itu jangan-jangan malah mahal biaya kirimnya daripada kambingnya. Betul. Ini mohon maaf Prof. Bapak di kampus atau di rumah ini? Di rumah. Oh, di rumah, jadi aman ya. Iya. Iya. Baik, mungkin sebelum saya memberikan waktu sebelumnya buat Pak Axel, saya ada sedikit satu aja pertanyaan buat Pak Axel nih. Apa sih sebenarnya yang mendorong Prof. Axel ini benar-benar ngebut gitu ya, diem-diem gitu ya, di tengah kesibukan menjadi ketua jurusan kemarin, tahu-tahu bisa masuk lektor kepala. Meskipun memang beberapa rekan kita saat ini sedang dalam proses yang sama, tapi Prof. Axel menjadi orang yang pertama nih untuk menjadi lektor kepala. Kira-kira apa gimana motivasi kuat Prof. Axel untuk sampai ke jenjang sekarang ini? Gimana? Iya, terima kasih Pak Buci. Sebenarnya ketika jadi kajur itu tidak produktif Pak Buci.
karya-karya yang saya ajukan itu sebenarnya sebelum menjadi kaprodi. Kaprodi nanti kan Bapak ya. Tunggu tanggal mainnya ntar malam. Jadi karyanya sebelum jadi kajur. Karena ketika kajur saya sibuk sekali ya, hanya beberapa yang itu dari proses-proses sebelumnya, termasuk yang tadi disampaikan yang jurnal Rural Studies itu dari penelitian dengan BKF ya. Sebenarnya ada 3 yang bisa publish dari hasil dengan penelitian BKF, tapi yang 2 salah milih jurnal. Saya dimarahi sama Pak Hidayat Amir. Penelitiannya serius kok, jurnalnya seperti itu gitu. Ya, namanya belajar Pak, mohon maaf gitu ya. Jadi yang Q1 hanya 1 ya, yang Q1 sebenarnya ada 1 lagi Q1 tapi kita agak ragu-ragu sebenarnya ya terkait dengan jurnal tersebut ya, meskipun Q1 juga ya, tapi kita masih belum terlalu pede lah untuk mengakuinya ya. Yang lain Scopus juga, tapi beberapa saat kemudian terbredel ya, discontinued karena kita baru belajar terkait dengan nilai jurnalnya, Prof. Demikian. Kalau motivasinya memang sejak dulu ya, ketika saya pengen pindah ya dari BKF ke jadi dosen gitu ya. Waktu itu saya ngadep Pak, mungkin tidak pernah saya ceritakan ya, ngadep Pak Suhasil gitu ya, bahwa Pak saya mengajukan ke dosen gitu ya, mohon perkenannya gitu. Dan beliau menyampaikan ya kamu nanti harus jadi profesor gitu ya, itu suatu hal yang mungkin gitu. Nah itu yang saya catat di Facebook seperti itu, bahwa itu suatu hal yang mungkin ya. Tapi kita dengar kemarin bahwa beliau memang luar biasa ya, sangat muda sudah jadi profesor ya, balapan dengan Pak Bambang Brojo gitu ya. Nah, tapi kan kita ini jalurnya agak muter-muter dulu nih, ke struktural dulu, baru ke fungsional. Demikian Pak Uci. Baik, ini tadi Prof. Astoni sangat merendah bilangnya waktu jadi ketua jurusan nggak produktif. Padahal saya cek tadi yang terbitan 2020, 2021 banyak banget, men. Banyak banget gitu ya. Ini kayaknya hanya bisa dikalahkan sama Prof. Amri aja nih produktivitasnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan kita sama-sama dengarkan kiat-kiat menuju lektor kepala dari rekan kita, yaitu Bapak Ahmad Solihin. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Uci. Boleh share ya, share screen ya biar agak terarah nanti kalau ini ada yang kelewat. Oh ya, mohon maaf Prof. Ini waktunya 30 menit dulu ya Prof ya. Nanti biar Siap. kita sambung dengan tanya jawab. Insya Allah kita cepatkan ya. Karena saya yakin teman-teman udah paham lah ya. Nanti kita mungkin bagian saya yang menambahkan sedikit. Karena dari sisi aturan sebenarnya ya kita semua udah paham ya tentang fungsi kita sebagai dosen, yang angka kreditnya dan seterusnya. Nah, tapi yang pertama ini saya mau sampaikan bahwa mengapa saya mengajukan diri ke Bu Diah ya untuk mengisi weekly talk ini. Bahwa yang pertama itu permintaan dari sekretaris BPPK. Waktu itu ada pertemuan dengan kepala BPPK, sekretaris BPPK, direktur gitu ya, dan direksi juga kayaknya, dan nggak tahu waktu itu panitia apa, mungkin SPMB kali ya. Nah, disampaikan bahwa saya sudah keluar ya angka kredit lektor kepalanya, kemudian Pak Iqbal menyampaikan ya saya diminta membuat session sharing kepada teman-teman sekalian. Ya, jadi inilah yang saya waktu itu menyanggupi salahnya ya. Sudah lama saya sanggupi, maka hari ini saya tunaikan apa yang saya sampaikan kepada Pak Iqbal tersebut. Ini tentu saja adalah hanya pengalaman saya ya, bukan merupakan suatu best practice. Begitu juga saya bukan ahli di dalam peraturannya. Nanti kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, ya kita refer ke peraturannya. Ini semata-mata hanya pengalaman saya.
Nah, kemudian tadi seperti disampaikan Pak Puji tadi, mengapa atau motivasi apa ya menuju ke lektor kepala, menuju ke profesor gitu ya, menuju ke guru besar. Nah, ini yang pernah saya sampaikan pada teman-teman ya, harapannya bahwa kampus ini merupakan rumah kita bersama ya, rumah yang kita cintai. Mari kita bersama-sama menuju ke guru lektor kepala dulu ya, baru kemudian guru besar, dan kalau bisa menua bersama di kampus yang kita cintai ini ya. Nah, ini ya karena memang kita sudah memilih menjadi dosen gitu ya. Kalau katanya Naruto itu ini jalan ninjaku. Jalan ninja kita sebagai dosen ya harus tridharma gitu ya. Meskipun di kampus ini ada tridharma, ada iku, ada penugasan yang lain-lain ya. Tapi tugas pokoknya adalah tridharma. Ya ini jalan kita, ini udah kita pilih gitu ya. Meskipun saya tahu ada beberapa dari teman-teman yang menuju jalan ini karena terpaksa gitu ya. Tapi kata orang Jawa, witing tresno jalaran saka kulino ya. Nah, pelan-pelan karena kita sudah melewati jalan ini ya mau tidak mau ya kita menuju kalau bisa ya yang paling puncak gitu ya, paling tinggi ya, apakah tercapai atau tidak ya itu nanti masalah lain lagi ya. Tapi yang jelas di dalam proses itu kita menikmati prosesnya ya, kita mengikuti aturannya, aturan mainnya seperti apa, kita pelajari, kita ikuti. Ya nanti kalau sampai pada puncak profesor, guru besar ya itu merupakan menurut saya konsekuensi logis ya. Tetapi di dalam proses itu bagaimana kita menikmati prosesnya ya dan merupakan dharma kita, jalan ninja kita sebagai dosen. Nah, jadi ini topiknya secara umum. Kita nanti akan refresh tentang peraturan mengenai angka kredit, terutama terkait dengan penelitian ya. Kemudian yang poin kedua ini tips dari saya ya, bagaimana menyusun dokumen, karena saya tahu ya ini yang paling menyebalkan gitu ya untuk mengurus angka kredit itu adalah menyusun dokumennya. Mungkin nanti pengalaman dari saya bisa membantu teman-teman. Kemudian juga pengalaman yang poin 3 ini pengalaman praktis ya, bagaimana ketika mengajukan PAK Dikti. Biar yang kesalahan yang saya lakukan tidak perlu diulangi oleh teman-teman sekalian ya. Mungkin nanti juga teman-teman yang sedang mengajukan lektor kepala mempunyai pengalaman yang lain ya. Pak Amri, Pak Altaf, Pak Asgar, mungkin beliau-beliau juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang lain. Kemudian yang keempat, ini yang penting ya, yang bagaimana nanti prosesnya sampai ke pengangkatan ya. Kalau saya belum yang keempat ini ya, yang keempat ini belum. Kalau SK angka kreditnya sudah, tapi SK jabatan fungsionalnya sama SK 4B-nya belum. Nah, nanti ini ada titipan ya, bagaimana agar kita memperhatikan masalah ini ya. Oke, yang pertama tentang peraturan angka kredit, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah amat sangat paham. Yang ini yang terakhir, pedoman operasional penilaian angka kredit jabatan akademik atau pangkat dosen PO 2019 yang terakhir ya, meskipun kemarin kita mendapatkan share juga ya dari grup tentang kemungkinan perubahan-perubahannya yang baru gitu ya, tetapi sementara kita belum mendapatkan yang secara formalnya ya, maka kita masih memakai PO yang 2019. Nah, nanti mohon izin saya memakai yang PO Oktober 2019. Nah, di dalam PO 2019 kita tahu bahwa ada unsur utama, unsur penunjang ya, unsur utama pendidikan ya, kemudian pelaksanaan pendidikan, penelitian dan Pengmas. Nah, sesuai dulu saya ingat ya, ketika dulu pengarahan oleh Profesor Tri ya, di gedung gedung I atau gedung J gitu ya, bahwa yang paling sulit untuk memenuhi dari angka kredit ini adalah untuk yang penelitian.
Kalau untuk pendidikan ya atau dari pengajaran gitu ya, itu biasanya gampang, ya. Gampang. Apalagi kemarin ketika mahasiswa kita banyak sekali, kita mendapatkan kelas yang banyak, luber-luber kita angka kredit kita untuk pengajaran itu. Dari mengajar gitu ya, demikian juga membimbing skripsi, membimbing KTTA, kemudian bikin video KLC, itu saya masukkan juga di sana ya. Kemudian apa, menguji ya, menguji proposal ya, menguji skripsi ya, kompres sebagai pembimbing utama maupun penguji pendamping gitu ya, atau menilai KTTA sebagai penilai kedua, itu semuanya bisa kita masukkan. Yang itu saja sudah berlebih-lebih ya. Nah, nanti mungkin strateginya kalau mahasiswa kita sedikit ya mungkin kita perlu meneliti ulang ya untuk PO 2019 itu apa yang bisa kita lakukan. Misalnya terkait dengan apakah misalnya data sharing gitu ya, pencakokan, membimbing dosen yang lebih rendah tingkatan jabatannya dan seterusnya. Itu mungkin yang perlu kita explore nanti lebih detail lagi. Tapi dalam hal ini saya akan lebih fokus kepada penelitian. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham tentang hal ini. Nah, ini hanya sebagai refreshing bahwa ketika kita menulis ya, menulis karya ilmiah, kalau buku 40 ya, monograf 20 ya, tapi maksimal hanya 1. Kalau saya yang poin buku ini belum ya, belum. Meskipun tadi disampaikan Pak Puji, tapi itu buku tahun nggak enak Pak. Sudah saya pakai untuk pengangkatan pertama. Jadi waktu itu memang ada dibuat tim khusus ya di BPPK. Waktu itu ada salah satu pegawai gitu ya. Kemudian kita bentuk pusat studi juga ya, pusat studi, dari situ membuat buku-buku ya, buku ya akuntansi pemerintah ya, pemeriksaan macam-macam ya. Di sini ada Pak Budi Mulyana, Pak Ahmad Priharjanto itu terlibat di dalamnya. Juga Pak Direktur waktu itu ya. Direktur terlibat, kemudian ada juga beberapa teman yang sudah pindah ke BKF dan Menko dan seterusnya. Nah, jadi yang poin pertama ini saya nggak pakai ya, belum. Udah dipakai dulu ketika pengangkatan. Kemudian bunga rampai internasional 15, nasional 10. Nah, kalau ini yang sering saya pakai yang nasional 10. Nah, ini kita menghargai usaha dari unit penerbitan ya, yang membuat ya, yang menginisiasi bunga rampai ini ya. Kalau dulu saya dengan teman-teman satu angkatan gitu ya, dalam rangka untuk pengangkatan itu banyak bunga rampai. Nah, tapi sekarang saya untuk tahun ini mencoba bunga rampai dengan dosen-dosen dari universitas atau perguruan tinggi lain. Alhamdulillah sudah keluar 1 ya, dalam proses 1. Nah, biar menambah teman ya. Kemudian yang publikasi ya, publikasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, jurnal internasional yang bereputasi, yang terindeks dan berdampak 40 ya. Kalau yang ini kemarin saya pakai yang disampaikan Pak Puji itu ya, Rural Studies, kemudian jurnal internasional terindeks 30 ya. Berarti ini dampaknya belum sebesar yang pertama. Kemudian jurnal internasional 20. Nah, jurnal internasional ini termasuk yang sebelumnya seharusnya masuk Scopus ya, tapi karena Scopusnya discontinued, maka saya masukkan di dalam jurnal internasional ini ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, bagaimana ya, apakah yang jurnal yang Scopus kemudian discontinue, apakah diakui atau tidak gitu ya di dalam penilaian oleh Dikti. Nah, terus terang saya nggak tahu karena saya sudah sejak awal main aman gitu ya, bahwa itu saya masukkan ke jurnal internasional saja, bukan jurnal nasional yang terindeks gitu ya.
Sehingga saya klaim 20 saja. Daripada nggak diakui sama sekali gitu ya. Kemudian jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 25. Nah, ini syarat ya kalau lektor kepala dengan S3 ya syaratnya bisa ini ya S2 1 saja, tapi sebagai penulis pertama ya. Tapi kalau yang masih S2 ya syaratnya ya jurnal internasional ya, kalau nggak salah yang poin 1 atau poin 2 ya, sebagai penulis pertama. Kemudian jurnal nasional yang bahasa asing ya, kemudian terindeks yang diakui Dikti 20 ya. Saya ini nggak pakai ya, saya nggak pakai. Kemudian jurnal nasional Sinta 3 dan Sinta 4 15 saya banyak pakai juga ini ya. Kemudian jurnal nasional yang 10 ya, nilainya 10. Nah, ini mohon diperhatikan bahwa untuk pengangkatan lektor ada maksimal 25%. Jadi katakanlah dari lektor 300 ke lektor kepala 400 kan butuh 100 ya. Penelitiannya katakanlah 40 gitu ya. 40%. Berarti butuh 40 ya. Butuh 40. Berarti maksimal 25%-nya ya. 25%-nya dari 40 berarti berapa tuh? 10 ya. Nah, itu yang maksimal ya. Nah, ini makanya hati-hati. Kalau bisa jangan terlalu banyak di jurnal nasional karena nanti nggak kepake ya, nggak kepake. Harus karena nanti di belakang kita sampaikan bahwa ketika pengajuan ke PAK Dikti itu pakai online gitu ya, online. Jadi nanti kalau udah slotnya 25% untuk yang jurnal nasional itu terpenuhi, ya udah nggak bisa entry lagi, katanya Mas Umar seperti itu. Pengalaman saya kemarin, saya harus membuang dua artikel nasional ya, karena kelebihan yang jurnal nasional ini. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu kalau bisa diusahakan ya yang terindeks ya, yang terakreditasi ya, Sinta ya, minimal Sinta 5 atau 6 gitulah ya, itu bisa ya tidak ada maksimalnya ya. Demikian juga nanti ketika mengadministrasikan dokumennya, mohon disiapkan sampulnya gitu ya, daftar isinya, redaksinya, bukti kinerjanya, dan nanti yang tidak tertulis di sini tetapi dalam prakteknya diperlukan itu adalah linknya ya, link sumbernya, link artikelnya kita itu di mana. Nah, karena reviewernya, asesornya itu nanti akan berusaha mengecek apakah benar nggak ya. Nah, itu yang tidak tercantum di PO 2019 tapi dalam prakteknya perlu untuk kita siapkan ya. Kemudian berikutnya adalah yang diseminasi karya ilmiah ya, proceeding internasional terindeks Scopus dan Skimago ya 30. Ini saya belum pernah ya, tapi saya pengen mencoba tahun ini atau tahun depan. Kelihatannya lebih mudah, lebih mudah. Dan saya sudah menandai ya, ada manajer atau IO dari conference yang seringkali beliau di Facebook itu menyatakan atau menyampaikan bahwa proceeding saya yang saya urus gitu ya sudah masuk di Scopus, silahkan dicek. Nah, saya tertarik nih, ya, mau nyoba nih tahun ini atau tahun depan. Kelihatannya lebih gampang ya. Meskipun ini suatu hal yang dikritik oleh Prof. Ansori Yusuf dari Unpad bahwa Indonesia itu penyakitnya Scopusnya banyak sekali, tetapi proceeding dan proceeding itu citasinya sangat susah, kecil gitu ya, sangat nggak banyak gitulah, kasarnya nggak ada yang citasi gitu, nggak ada yang baca gitu ya. Nah, tapi kan saya baru belajar ya, excuse bagi diri saya sendiri. Nah, jadi saya sudah mengidentifikasi beberapa conference yang menjanjikan proceeding ya.
dan beliau yang sebagai manajer publikasinya. Karena ya kita harus hati-hati ya, seperti tadi pengalaman saya bahwa risetnya bagus, artikelnya bagus, kemudian ikut conference, dijanjikan Scopus, tapi ternyata yang Scopus yang kurang gitu ya, kemudian discontinued dan seterusnya. Oke, dan berikutnya proceeding internasional yang kemarin saya pakai yang ICOPSA ya. Kemudian proceeding nasional saya juga pakai ini ya. Kemudian poster ya. Poster kalau proceeding internasional 10, tapi kalau yang saya pakai poster di proceeding nasional 5. Kebetulan waktu itu acara di BI Institute ya, tahun berapa itu. Outputnya dalam bentuk poster. Kemudian yang menarik, seminar tanpa proceeding ya, dan tanpa seminar tapi ada proceedingnya ya. Ternyata ada yang seperti ini ya. Saya juga mengalami, ini ada dalam proses sedang seminarnya sudah ya, seminarnya sudah, saya presentasinya sudah beberapa hari kemarin, tapi artikelnya belum ya, artikelnya belum. Nah, nggak tahu nanti hitungannya gimana. Nanti saya tinggal lihat outputnya aja belakangan. Nah, kemudian yang menarik juga atau yang strategi yang saya tempuh juga adalah menulis di koran, ya. Menulis di koran yang atau ya kalau bukan koran yang cetak boleh ya, tapi yang saya kira yang online juga banyak sekali. Nah, ini meskipun satu ya, itu lumayan kalau saya sebagai booster ya, sebagai booster atau sebagai pengawet ide. Biasanya kalau saya ikut webinar gitu ya, nanti saya catat, saya rangkum, kemudian rangkumannya saya susun ulang menjadi artikel di koran. Nah, itu sekaligus nanti saya sebagai pengawet ide, siapa tahu nanti ada ide yang lebih bagus lagi, misalnya ketemu datanya gitu, itu bisa saya kembangkan menjadi artikel. Ya, tapi minimal ini sebagai booster ya, sebagai penyemangat ya, terutama kalau lagi moodnya nggak bagus gitu ya, menulisnya susah gitu, maka saya selangkah demi selangkah. Ya nggak bisa meloncat ya, udah tua ya, harus hati-hati. Saya melangkah timik-timik saja. Kalau nggak bisa bikin artikel ya saya menyempatkan waktu bikin yang untuk koran ini. Nah, kemudian yang berikutnya disimpan di perpustakaan. Nah, ini yang disampaikan Pak Sua kemarin ya, bahwa kalau sudah nggak laku dijual di jurnal, di proceeding ya, terakhir disimpan di perpustakaan. Nah, ini sebenarnya menurut saya bisa dikembangkan ya dalam pengertian bahwa kita mempunyai suatu flagship gitu ya, misalnya working paper keuangan negara atau apa gitu ya, sebagai work in process. Menurut saya beberapa lembaga yang kredibel itu sudah mempunyai semacam working paper series gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita coba di kampus kita. Dan seterusnya masih ada beberapa kategori lagi, tapi yang menurut saya kita kemungkinannya kecil untuk menggunakan. Nah, strategi saya ya, ini jangan ditiru ya, karena saya menggunakan strategi kuantitas, Bapak Ibu. Saya belum menggunakan strategi kualitas. Mungkin beda dengan Prof. Amri, ya, beliau sudah menggunakan strategi kuantitas dan kualitas. Gitu. Tapi kalau saya kuantitas dulu, karena kemampuan saya memang tidak terlalu tinggi. Ya. Kemudian semua jenis poin-poin tadi kalau bisa dilengkapi. Saya tadi koran ada, poster ada, proceeding ada, ya jurnal ada, sebisa mungkin. Ya. Bunga rampai ada, ya. Kolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk skripsi, ya. Skripsi diubah menjadi artikel jurnal atau KTTA, ya. Saya baru mulai untuk KTTA ini, ya, mengingat bahwa ternyata sulit sekali ya mencari referensi untuk KTTA yang hukum keuangan negara. Itu makanya saya pengen gitu mengubah beberapa KTTA itu menjadi artikel jurnal.
Demikian juga kolaborasi dengan dosen menulis bunga rampai, ya, baik dosen di PKN STAN maupun dosen di perguruan tinggi lain. Nah, kemudian juga yang perlu, ini dulu saya diwanti-wanti oleh teman dosen di perguruan tinggi lain sebelum mengajukan siapkan cadangan. Misalnya tadi untuk dari lektor 300 ke lektor kepala 400 dibutuhkan 100 gitu ya. Kemudian penelitiannya 40%, 40. Nah, kalau bisa ya siapkan 2 atau 3 kali lipat khusus untuk penelitiannya ya. Karena kalau nanti berkasnya penilaiannya kurang gitu dikembalikan, kita menjadi rugi ya. Jadi rugi waktu. Ini yang saya alami kemarin ya. Kemudian ikut grup Facebook dosen ya. Ini sangat bermanfaat ya. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru. Kalau kita mengandalkan informasi dari kampus, itu kebanyakan sumbernya dari Kementerian Keuangan. Nah, kita sumber dari Dikti itu jalurnya masih agak macet ini. Makanya saya supply informasinya itu ya, mendapatkan supply informasi dari grup Facebook dosen. Nah, itu yang banyak sekali ya grup-grup Facebook yang bisa kita ikuti. Ya, termasuk ini tawaran untuk conference, tawaran untuk menulis bunga rampai gitu ya. Bahkan yang paling ini tawaran untuk slot artikel jurnal gitu ya. Bisa dijual juga ya. Ada beberapa seperti itu ya. Saya punya artikel ini, bidang ini ya. Penulis 1 sudah ada, penulis 2, 3 silahkan kalau berminat ya. Berarti kan jualan itu kan. Menulis untuk jualan ya, secara etis kurang ya, jangan ditiru. Saya belum juga ya, belum atau tidak tertarik untuk ikut itu. Nah, ini yang tadi yang untuk koran ya, saya langganannya di Pelita Banten ya, karena relatif gampang ya. Ini saya contohnya beberapa tulisan saya, lumayan 1 poin Bapak Ibu ya, 1 poin. Tadi memang maksimal 5% ya, 5% dari katakanlah tadi kebutuhan penelitiannya berapa ya, 5% maksimal untuk dari koran ini ya. Tapi lumayan ya untuk booster semangat kita. Minimal ada sesuatu yang kita kerjakan, yang kita hasilkan pada suatu bulan atau suatu pekan tertentu. Nah, karena mood itu sulit sekali Bapak Ibu ya. Berkarya, kreativitas itu tergantung, kalau saya ya mungkin Bapak Ibu sudah disiplin gitu, inner motivation-nya sangat luar biasa sehingga tidak perlu motivasi dari luar. Kalau saya masih lemah ya, sehingga ini yang cara saya untuk memotivasi diri saya sendiri dengan langkah-langkah kecil ya, langkah-langkah kecil. Demikian juga tadi bergabung dengan Facebook dosen dan seterusnya. Nah, berikutnya, tahap berikutnya, kalau kita sudah mempunyai karya gitu ya, atau mempunyai dokumen, nah ini yang sering kita dengar ya, atau saya alami juga, malas ngumpulin dokumennya ya, tidak tahu dokumennya udah di mana ya, atau bahkan saya sudah menghasilkan apa ya. Nah, ini mungkin ini yang perlu kita atasi ya. Dan saya adalah membuat suatu folder khusus Bapak Ibu ya, khusus untuk angka kredit ini, untuk menampung dokumen ya. Dapat surat tugas apa, masukin, cemplungin ke sini ya. Tadi artikel tadi dipublish di Pelita Banten, di download ya, dimasukin Word, kemudian diubah jadi PDF, cemplungin ke sini. Ya, jadi saya organisasikan seperti itu ya. Jadi nanti tiap dokumen saya kode. A itu pengajaran atau pendidikan ya, B kemudian penelitian, C pengmas, D penunjang. Kemudian setiap dokumen dikasih kode dan nomor urut ya. Kemudian nanti disuplai juga dengan Excel ya. Jadi sudah ada foldernya, kemudian ada Excel-nya di dalamnya, Excel penghitungan angka kredit yang saya kira sudah disampaikan oleh dari TOS ya, dari Mas Umar. Nah, jadi setiap kita mempunyai dokumen atau mempunyai karya, masukin folder, kemudian diupdate di Excel-nya. Diupdate di Excel-nya, dimasukin lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 gitu kan.
apakah dia masuk pengajaran, penelitian atau pengmas gitu. Kemudian dikasih nomor urut, dikasih bukti ya. Bahkan kalau kita sudah melakukan tapi buktinya belum ada, ya kita tulis saja di Excel gitu ya. Misalnya sudah membimbing skripsi, kemudian nanti buktinya kita merah-merahin, belum dapat surat keterangan. Nah, itu nanti kita bisa memonitor kita sendiri. Oh, ternyata saya punya tagihan loh kepada jurusan atau kepada prodi gitu ya. Itu nanti bisa kita pakai sebagai pengingat bagi kita sendiri. Nah, ini contohnya misalnya, jadi untuk yang A itu pengajaran gitu. Jadi saya kasih nomor urut ya. Demikian yang B itu penelitian, saya kasih nomor urut. Nah, itu dari sini nanti kita linkkan atau kita match-kan dengan daftar di Excel-nya. Jadi nanti lebih mudah. Nah, itu nanti hidup kita lebih nyaman menurut saya. Bisa mengontrol kita sendiri. Apalagi kalau kita mempunyai target ya. Mempunyai target tertentu, waktu tertentu, bahwa sekian ini kita harus sekian angka kredit. Nah, ini contohnya yang Excel-nya ya, untuk penelitian ya, khususnya penelitian. Untuk yang jurnal nanti usahakan ya selengkap mungkin Bapak Ibu ya, termasuk linknya ya, termasuk ISSN-nya ya, termasuk dia Scopus atau Sinta berapa dimasukkan semua ya. Kita nggak tahu dapat reviewer yang enak atau yang nggak enak gitu ya. Untuk menyiapkan diri kita melengkapi semuanya. Demikian juga di kolom paling kanan itu tadi buktinya tadi, yang nomor kodenya tadi kita samakan dengan dokumen yang bersangkutan di foldernya. Yang kedua ini yang contoh kalau bagaimana kalau linknya nggak ada. Ini misalnya bunga rampai ya. Bunga rampai ya, editornya Pak Heru Ahmadi ini ya. Nah, kan nggak ada ininya ya, nggak ada linknya, maka saya menaruh PDF-nya di ResearchGate ya. ResearchGate itu ya kayak medsos gitu ya, medsos untuk penelitian, kita bisa menyimpan dokumen PDF di sana. Nah, kemudian linknya nanti kita masukkan ke dalam Dupak kita ya. Nah, kemudian berikutnya ya, setelah dokumennya lengkap, kira-kira tadi kita sudah dapat ya, sudah memenuhi atau bukan memenuhi ya, kalau bisa 2 atau 3 kali lipat, terutama untuk yang penelitian. Baru kita mengajukan ke TOS ya, nanti ke Dikti. Nah, jadi selengkap mungkin ya, karena tadi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu dapat reviewer yang seperti apa. Kemudian cek bukti yang diperlukan. Di PO 2019 itu setiap poin ada bukti atau syarat yang diperlukan apa. Kemudian nanti juga diperlukan khusus untuk penelitian itu review oleh sejawat. Nah, nanti teman-teman yang menjadi reviewer tolong diperhatikan bahwa memberikan nilai atau angka dan harus ada reviewnya. Misalnya apa? Literaturnya atau pustakanya sudah banyak sekali ya, teorinya sudah oke dan seterusnya. Jadi bukan hanya nilainya, tetapi juga reviewnya ya, reviewnya. Nanti saya kira contoh-contohnya di Mas Umar ada. Kemudian juga sebelum mengajukan perlu diturnitin kalau belum ada ya. Harus melampirkan uji turnitin, nanti kita bisa minta tolong ke perpustakaan ya untuk turnitin kita. Kemudian tadi ya, pada prakteknya nanti diperlukan link. Bagaimana kalau jurnalnya tidak ada linknya? Maka kita taruh dokumen kita tadi di ResearchGate, di Akademia, di SSRN ya, di apalah gitu ya. Atau kalau ada repositori kampus ya, tapi kan belum ini ya. Sebenarnya yang bagus ada repositori kampus ya, tapi saya sementara ini pakai ResearchGate ya. Kemudian nanti linknya saya masukkan ke sana. Kemudian pengajuannya secara online ya, sehingga tadi ya, kalau maksimal katakanlah yang tulisan koran tadi 5%, kalau sudah 5% ya nggak bisa entry lagi ya, sehingga
perlu diperhatikan strateginya seperti apa, strategi menulis ya. Kalau sudah kira-kira untuk yang yang jurnal nasionalnya sudah cukup ya, maksimal 25% sudah terpenuhi ya, kita harus move on ke jurnal yang terindeks ya atau terakreditasi. Kemudian nanti kita bisa kalau sudah dimasukkan di dalam PAK ya, kita bisa memonitor di pak.kemdikbud.go.id ya. Ini contohnya misalnya ya. Jadi kita kapan usulannya ya. Usulan di inputnya kapan, diajukan kapan, verifikasinya kapan, penjadwalan, proses penilaian. Nah, tadi ya, kalau proses penilaiannya, misalnya proses penilaian di sini itu dikembalikan, nah itu masuk lagi ke sini nih ya, usulan diajukan lagi. Sehingga kalau bisa kita lengkapi ya selengkap mungkin ya sesuai dengan aturan, biar tidak balik lagi gitu ya. Karena kalau balik lagi nanti harus diverifikasi ya, antri jadwal penilaian dan seterusnya. Itu akan merugikan kita ya, waktu kita hilang ya. Nah, kemudian yang ini yang penting juga, saya udah kelebihan ya, Pak Puji ya, waktunya. Mohon izin sedikit. Ya, Prof. Prof ya. Ya, siap. Ya, ini yang yang terkait dengan pengajuan untuk jabatan ya, jabatan yang ini penting juga ya, penting juga kita perhatikan ya. Kalau yang syarat administratifnya sudah seperti biasa ya, tetapi kalau dalam kaitan dengan yang kemarin ya, kemarin sore disampaikan oleh Pak Dir ya, bahwa ada pemeriksaan rekam jejak ya untuk sebagai syarat untuk ke lektor kepala ya. Jadi meskipun kita sudah dapat SK angka kredit lektor dari Dikti, tapi kalau nggak lolos ini ya mungkin agak terhambat ya. Nah, ini dasarnya apa ya? Dasarnya dari nilai-nilai Kemenku, saya kira Bapak Ibu bisa nanti lihat KMK 312 ya. Salah satunya adalah integritas. Dan di dalam PMK 190 itu ya, untuk yang poin integritas itu poin ke-5 bersikap netral ya, dan poin ke-6 menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, ini yang sering kejeblos ya. Terutama orang-orang macam saya ini yang open ya. Kurang hati-hati gitu ya di medsos gitu ya, atau mungkin karakter dari karakter dari mata kuliah saya itu yang ekonomi, dan ekonomi itu banyak pendapat, banyak penafsiran gitu ya. Ekonom 10 pendapatnya bisa 11 gitu ya. Nah, termasuk dalam hal ini. Nah, tapi saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa harus hati-hati ya, hati-hati dalam hal ini, karena tadi ini akan diperiksa oleh Ijen gitu ya, yang mungkin bisa menghambat ya pengajuan kita pengangkatan yang 4B-nya ya, atau ke Jakpung yang lektor kepalanya. Demikian Pak Puji, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf kelewatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Asol. Kita kasih aplaus dulu ya buat Prof. Asol atas sharingnya yang sangat luar biasa dan bermanfaat buat kita semua. Saya tadi terkesan nih Prof ya, ternyata Prof. Asol ini sangat telaten ya. Terus terang nih saya menangkap poin-poin penting tadi, terutama mengenai dokumentasi ya. Saya tuh termasuk yang paling males ya Prof, bisa memaintain dokumen-dokumen itu, tapi Prof. Asol luar biasa ya, sudah menyediakan folder khusus, membuat kodifikasi, bahkan membuat daftar Excel, membuat daftar tagihan Prof ya, ditanda-tandain ini yang belum ada buktinya, ini bisa nagih ke jurusan atau ke prodi ini supaya bisa dibikinkan dokumen-dokumennya. Luar biasa sekali ya. Jadi yang menarik dari saya adalah bahwasanya kita harus punya strategi ya. Tadi yang sebagaimana disampaikan sama Prof. Asol tadi, bahwa yang paling susah sebenarnya dalam pengumpulan angka kredit terkait dengan penelitian. Dan ternyata strateginya Prof. Asol adalah strategi kuantitas ya. Kuantitas Prof ya, yang penting dibanyakin dulu supaya bisa menjadi backup, menjadi cadangan ya. Kalau kita membutuhkan angka 40 berarti setidaknya kita harus punya angka 120 gitu Prof ya diajukan.
karena bisa jadi nanti ada pengurangan-pengurangan dari tim reviewer di Kemendikbud itu ya. Ini luar biasa ya. Kemudian tadi ternyata saya sempat intip tadi planning Malaysia, Prof ya. Planning Malaysia ternyata Q2, Prof ya, luar biasa. Komposnya ternyata bertebaran di mana-mana ya. Q3 atau Q4 ya? Tadi Q2, Prof. Tadi salah tulis berarti. Q2. Q3 kayaknya. Salah tulis, Pak. Di Q2 dia. Luar biasa. Jadi nah, sebelum saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu semua untuk memberikan pertanyaan ke Pak Asol ini, mungkin saya ada satu pertanyaan, Prof ya. Ini buat menyemangati kita semua. Kan Prof Asol di tengah-tengah penyiapan dokumen lektor kepala ini kan juga sibuk ya di manajemen mendapatkan tugas tambahan ya sebagai kajur dan juga sebagai panitia di SPMB ini tentu saja kesibukannya sangat padat gitu ya. Tapi kok masih sempat-sempatnya mengurus seperti itu ya. Ini sebenarnya kiat-kiat khususnya gimana nih Prof supaya kita nih yang terutama teman-teman dosen yang mendapatkan penugasan khusus ini juga tidak patah semangat, oh jangan menjadi saya kan jadi tugas ini sehingga saya kayaknya nggak bisa ngurus dokumen ya. Itu cerminan diri saya sendiri sih sekarang saya terus terang nggak bisa ngurus itu karena membenarkan diri sini karena sebenarnya juga malas juga ngurus dokumen itu ya. Nah gimana nih Prof kiat-kiat khusus buat kita nih? Silakan Prof. Ya terima kasih Pak Puji. Nah saya kalau ada share-sharean di WA Group gitu ya terkait dengan surat tugas, surat keterangan itu saya langsung download ya. Saya langsung masukin folder. Demikian juga misalnya dapat email dari penyelenggara jurnal atau penyelenggara webinar gitu ya, sertifikatnya udah keluar gitu, saya langsung download ya, saya masukin langsung foldernya. Karena kalau enggak ya lupa ya ketimpa sama pekerjaan lain. Nah, kalau mungkin saat itu kita belum bisa memasukkan di dalam Excel-nya, ya minimal di foldernya sudah ada. Kan nanti kita harus ngecek tuh yang sudah di folder mungkin belum ada. Kalau saya nandainya kalau belum ada kodenya itu berarti belum saya masukkan di Excel gitu Pak. Jadi kalau sudah ada kodenya berarti di Excel sudah ada gitu. Jadi ini Prof Asol kayak menerapkan ini ya praktek akuntansi ya, mencatat daily transaction gitu ya. Setiap ada ini langsung dicatat ya. Ini sebenarnya ini benar-benar sudah menerapkan ya jiwa accounting-nya ini di sini gitu ya. Ya, ini jangan suka numpuk-numpuk ini ya dokumen. Ternyata setelah dicari-cari nanti susah gitu ya Prof ya. Nah ini Prof ada karena biasanya lupa gitu ya di mana gitu atau sudah kehapus. Kalau WA Group kan gampang kehapus ya kalau nggak kita segera download. Ini ada yang minta nih Prof kalau boleh share bahan presentasinya Prof. Siap. Insyaallah. Dan oke, Bapak Ibu semua, sekarang saya persilakan buat Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, saya kasih kesempatan dulu buat dua penanya ke Pak Asol, silakan. Siapa nih yang mau mengutik-utik lagi nih tips dan kiat-kiatnya Prof Asol? Ini mohon maaf weekly talk-nya receh ya. Tidak ilmiah ya. Ini sangat bermanfaat buat kita nih yang berkaitan langsung dengan hajat hidup kita. Pak Budi Mulyana aja mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salut sekali nih dengan Prof Axel yang sudah sukses ya meraih level LK-nya. Selamat Prof ya. Mudah-mudahan yang lain bisa menyusul ya cepat atau lambat gitu ya. Prof, kalau saya mungkin yang menjadi motivasi itu salah satunya adalah bukti pernyataan telah melakukan kegiatan gitu ya. Kalau di P3M alhamdulillah ya misalnya untuk SPMK kegiatan Pengmas itu sudah bisa diakses ya, ada linknya tersendiri ya. Nah saya mau nanya untuk bukti menguji proposal skripsi atau menguji skripsi itu buktinya berupa apa Prof? Saya belum pernah lihat itu. Soalnya kalau saya nggak salah ya, saya tidak pernah mendapat link apakah itu yang di-share melalui email atau melalui WA grup dosen gitu ya. Mohon penjelasannya. Ya. Masih mute Prof ya. Udah ya. Pak Budi boleh langsung Pak ya? Ya silakan aja Prof, langsung Prof. Bukti pengujian terima kasih Pak Budi. Kalau saya Pak itu yang saya pergunakan adalah surat tugasnya ya.
surat tugas, atau kadang-kadang kalau nggak ada surat tugas, saya pengumumannya aja saya masukkan gitu ya, pengumuman jadwal kompre gitu misalnya ya. Ya sebenarnya yang idealnya adalah surat tugas ya, surat tugas. Itu Kemudian cukup ya, Prof ya? Ditambah lagi, Prof. Sudah bisa diterima ya sama belum. review Ditambah gambar lagi dengan yang lembar pertama dan lembar kedua itu. Jadi lembar judulnya, kemudian lembar persetujuannya. Pokoknya yang kita ada tanda tangannya itu. Kalau kita pembimbing biasanya 3 ya, lembar pertama, kemudian lembar persetujuan, kemudian lembar pengujian ya. Kalau kita sebagai penguji ya berarti lembar pertama sama lembar pengujian saja ya, lembar ujian ya, pernyataan itu. Nah, itu jadi 2 dokumen itu yang saya lampirkan. Tetapi yang menarik kemarin itu pengalaman Pak Amri. Nah, itu lain lagi beliau ini ya. Syaratnya diminta surat keterangan ya. Surat keterangan telah melakukan pembimbingan atau pengujian. Makanya kemarin dari jurusan ya kita terbitkan ya untuk itu. Tapi pengalaman saya tidak pakai surat keterangan. Saya hanya surat tugas ya, atau kata bahkan pengumuman gitu ya, ditambah dengan bukti tadi. Bukti yang judulnya sama tanda tangan kita gitu. Ya. Nah, jadi memang untung-untungan ya seperti disampaikan Pak Amri ini ya, ada yang ya mungkin rezeki anak soleh ya, namanya aja solikin ya, rezekinya solikin berarti. Demikian Pak Budi. Ya, gimana Pak Budi? Sudah menjawab? Ya, nyambung sedikit lagi, Prof. Kalau untuk bukti pengmasnya apa sudah cukup dengan SPMK, Prof? SPMK dari P3M itu? Nah, untuk bukti pengmasnya, Prof, apa sudah cukup SPMK? Ya, terima kasih Pak Budi. Kalau pengmas kebetulan kemarin yang saya masukin itu yang ini ya, yang KKM. Kalau yang pengmas yang dengan dosen saya memang belum ya, tahun kemarin belum. Jadi yang KKM saya masukkan, demikian juga saya masukkan juga yang publikasi di jurnal Pengmas. Nah, itu saja menurut saya lebih kuat ya, lebih kuat. Karena ya Pengmas kan sebenarnya kecil sekali ya, kecil sekali ini ya, maksimal 5% ya. Hanya syarat aja sebenarnya untuk Pengmas itu, kita tidak terlalu bisa bisa bermain di sana gitu. Kita mungkin yang harus genjot ya di penelitiannya. Jadi kalau saya demikian ya. Jadi kemarin saya masukkan yang surat tugasnya ya. Kemudian kalau nggak salah laporannya ya, laporannya. Jadi yang SKPM nggak tahu kemarin KKM dapat SKPM ya, harus saya cek dulu, Prof. Tapi yang saya lebih mengandalkan kemarin ke publikasi di jurnal Pengmas. Baik, Pak Budi sudah menjawab ya. Oke, ini Prof, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Ya, ini kasih, ada pertanyaan di chat Pak Aswal ya, dari Pak Agus Rianto. Kira-kira waktu mengajukan itu perkiraan angka kreditnya berapa tuh Prof? Terus berapa persen yang kira-kira akhirnya disetujui? Silakan. Nah, ini terus terang saya belum menganalisis ya, belum menganalisis per apanya ya. Bentar. Tapi bentar. Kemarin mana ini? Kalau yang penetapannya ya, untuk penetapannya untuk penelitian saya diakuinya 138,96. 138,96. Nah, tapi yang saya masukkan berapa ya? Bentar. Mana nih? Bentar. Ini
Semoga yang ini yang terakhir. Semoga yang terakhir, kalau nggak salah yang poin ketiga itu 206. Jadi saya kalau nggak salah ini Prof ya, kurang lebih lah yang apa? Yang saya ajukan 206, tapi harus ini yang belum dipotong sama Mas Umar ya. Berarti harus dipotong dua jurnal nasional ya. Demikian juga dipotong koran ya kebanyakan ya. Ya mungkin 206 itu kalau dipotong ya sekitar berapa ya? Mungkin 190-an lah ya. Gampangannya demikian ya, dimasukkan di sistem khusus penelitian Prof ya. Khusus penelitian. 190, di approve 138 Prof ya. Ya, di approve 138,96. Oke. Ini kalau Prof Aso kan startnya kemarin ketika mengajukan LK kan sudah lektor 300 ya Prof ya? Ya. Sebenarnya hanya butuh penelitian minimal 40 Prof ya. 40, tapi ya. Prof Aso benar-benar ngajuinnya sampai 200 itu ya. Enggak cuma 3 kali lipat tapi lah 5 kali lipat ya. Ya, sebenarnya saya ngincernya 400 tapi kemudian dapat dikasih 550. Alhamdulillah. Tapi masih kalah sama Prof Amri nih. Prof Amri 700 ininya. Lagi ngincernya. Padahal ngajuinnya berapa? Pak Amri, 900 atau 1000 jangan-jangan. Prof Asal. Iya, Pak. Bagi rekan-rekan yang masih L200, bagaimana Prof rekomendasinya? Apakah harus ke L300 dulu atau boleh langsung ngajuin ke LK, Prof? Nah, betul tuh, Prof. Betul tuh. Saya juga banyak pertanyaan sama Pak Budi Mulyana tuh. Ini L200 tuh mau ke L300 dulu atau bisa langsung LK aja nih? Baiknya gimana, Prof? Ya, kalau menurut saya kalau masih belum ke dikti loncat sih nggak terlalu ribet ya menurut saya. Kan masih dalam tanda petik internalnya lebih kuat gitu ya, atau reviewernya maksudnya nggak lewat sistem dikti. Saya perhitungannya kemarin katakanlah saya memang sebenarnya pengennya step by step gitu, karena saya tahu tadi bahwa kalau sistem PAK-nya dikti online gitu ya, ketika penilaiannya ditolak itu masuk lagi ke pengajuan lagi gitu. Nah itu saya ngeri gitu kalau loncat gitu ya, sehingga saya sebenarnya memang nggak ingin ya loncat ke guru besar ya. Kalaupun loncat ya loncat lektor kepala 500 gitu ya, 550 gitu atau 700 gitu, tapi 700 nggak nyampe angka kreditnya. Jadi menurut saya perlu diperhitungkan Pak Budi kalau katakanlah memang kreditnya memenuhi gitu ya, syarat-syarat khususnya terpenuhi untuk loncat gitu kan ada kalau loncat ada syarat tersendiri ya. Nah, kalau pendapat saya sepanjang masih belum ke PAK dikti mungkin perlu dicoba itu what to try gitu loh. Tapi kalau untuk yang lewat PAK dikti saya ngeri risikonya ya, nanti malah dibabat semua nggak disetujui ya, jadi yang guru besarnya nggak dapat, lektor kepalanya nggak dapat juga gitu kan, atau harus mengajukan ulang gitu. Kalau mengajukan ulang kan waktunya yang rugi. Dan satu lagi sebenarnya karena saya tahu bahwa kalau belum 10 tahun belum boleh jadi guru besar ya. Ya makanya ya ngincer lektor kepala aja lah ya, karena ya, memang nggak mungkin juga kan di guru besarnya karena dari sisi waktu belum memenuhi. Demikian Pak Budi. Ya, terima kasih Prof. Baik, luar biasa ya strateginya Pak Aksel ini ya, mempertimbangkan risiko ditolak ya karena memakan waktu lagi ya. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Silakan, kita masih punya waktu. Ini ya, ada tambahan dari Mas Amri tuh Pak Puji di chat Pak Puji. Oh, iya. Untuk bukti pembimbingan skripsi dan KTTA bisa minta mengajukan ke perpustakaan. Oh ya, terima kasih Pak Amri atas informasinya. Izin Pak Puji. Ya, silakan Pak Masono. Ya, terima kasih Pak Puji, Pak Ahmad Solihin. Mungkin menyambung pertanyaannya Pak Budi tadi, kalau levelnya adalah
tadi dari L200, apakah mending ke L300 dulu atau lektor kepala, mungkin itu pertanyaannya. Jadi maksudnya mungkin ada apa namanya, ada jeda waktu kan kalau nggak salah, kalau dari L300 dari L200 ke L300 kan syaratnya udah 2 tahun. Nah, kalau lewat L300 dulu baru ke lektor kepala kan ada jeda lagi tuh. L300 ke lektor kepala harus 2 tahun juga ya. Mungkin itu pertanyaan lainnya mungkin Pak Ahmad Solihin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marsono. Ya, kalau ya saya tadi ya, karena ini baru pertama kali bagi saya ya, berkaitan dengan PAK Dikti itu, demikian juga dari lembaga, terutama Mas Umar ditanya-tanya juga sama blanknya dengan saya gitu ya. Maka saya nggak mau ambil risiko dah, amannya aja dah ya. Karena ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri cerita dari teman-teman saya di luar itu dipotong tinggal sekian ya. Ada juga yang pengajuan suatu artikel sama sekali nggak dikasih nilai, itu dienolkan gara-gara linknya nggak dikasih ya, itu kan serem gitu kan. Makanya saya main aman untuk yang lektor kepala itu ya tadi ya. Lebih hati-hati kalau menurut saya ya, loncatnya juga jangan terlalu lebar lah ya. Tapi kalau sudah ada pengalaman, mungkin pengalaman tersebut bisa dipakai untuk pembelajaran ya. Tapi kalau menurut saya masih ingat dulu nasihatnya Prof Tri juga ya, bahwa kalau bisa step by step ya. Step by step ya. Kalau waktunya lektor ya lektor, waktunya lektor kepala ya di stepnya nggak perlu loncat-loncat lah gitu ya. Jadi saya demikian strategi saya ya. Ini sebenarnya kalau mengapa saya loncat ke 550? Karena sebenarnya saya beberapa tahun sebelumnya sudah menyiapkan ya. Memang sudah menyiapkan. Saya hitung-hitungannya ya sudah bisa lah ya kalau lektor kepala. Tapi kemudian dapat info harus serdos ya. Harus serdos ya. Kemudian kita minta bantuan kepada BKU, tolong dong diserdosin gitu ya. Jadi mundur lagi gitu ya. Dan ya belajar bersama lah ya. Demikian Pak Marsono. Siap, terima kasih. Ini ada tambahan juga dari Pak Amri di chat itu. Ya, makasih Pak Asol. Ya, makasih Pak Marsono atas pertanyaannya yang mempertegas tadi ya, pertanyaan dari Pak Budi Mulyana. Memang betul sesuai ketentuan sebenarnya dari lektor bisa langsung ke lektor kepala ya. Artinya dari L200 bisa langsung ke lektor kepala. Cuman memang kalau itu kan loncat 200 berarti yang akan dinilai lumayan banyak Prof ya. 200 kali 40, 80 gitu ya. Kalau kita Prof Asol kan startnya dari L300 ya. Jadi kan yang 300 sebelumnya nggak dinilai lagi sama Kemendikbud ya. Jadi melihatnya yang 40 ini ya, jadi lebih cepat ya. Nah, ini memang kena potongan tadi lumayan banyak ya. Jadi menjawab pertanyaannya Prof Muhadi di sini, kena potongan berapa? Tadi kan hitung-hitungannya kan kasarnya sekitar 190 Prof ya yang diajukan. 190-an. Nah, dapatnya 138. 138,9 itu ya. Ya. Ini lumayan banyak ya. Dan ini juga ada masukan juga dari Pak Yadi. Ini terima kasih Pak Yadi masukannya ya. Buat direksi dan jajarannya. Baik, sebaiknya selesai ada penugasan langsung kita bikin surat keterangan ya, skripsi, KTK dan lain sebagainya. Nggak usah nunggu pegawai meminta atau dosen meminta. Ini ya, terima kasih nih Pak Yadi. Memang ini kepikiran juga ketika kemarin masih jadi Kaprodi ini, teman-teman yang menyelesaikan di UNKTTA ini apa nih buktinya? Apa cuma sekedar SK penunjukan atau perlu surat keterangan khusus dari kita? Ini sebenarnya menjadi PR kita semua. Nanti mudah-mudahan kedepannya bisa kita perbaiki ya untuk proses-proses seperti ini. Karena bagaimanapun ini dokumentasi yang sangat penting buat kita semua dalam rangka pengajuan angka kredit. Baik Bapak Ibu, ini masih ada waktu 5 menit. Barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih penasaran nih. Pak Puji, saya boleh. Oh, ini ada yang lain. Silakan nanti saya nggak usah. Monggo Bu Evi. Silakan Bu. Oh gitu, boleh ya. Saya lebih ke ini Pak Asol, terima kasih kan luar biasa ya gitu. Di internal kita juga saya yakin banyak selain Pak Asol yang hari ini gitu ya sudah luar biasa
berkenan sharing dengan kita semua. Nanti pasti banyak lagi teman-teman yang lain yang menjadi aset kita bersama. Pak Hasso kalau boleh melengkapi tadi yang sampaikan Pak Yadi gitu ya. Kira-kira kendala yang paling ini apa ya Pak Hasso supaya manajemen bisa memfasilitasi ini? Tadi yang saya tangkap misalkan bahwa Pak Hasso kan cari info sendiri ke sana sini gitu ya. Nah ini saya kira kan kita juga baiknya mengundang gitu, institusi ini mengundang dari Dikti, memberikan sosialisasi atau FGD gitu ya, kepada kita semua apa yang perlu disiapkan hal-hal terkait dengan pengajuan tersebut gitu ya. Apakah ada hal lain Pak Hasso yang pasti banyak kan ininya gitu ya, perjuangannya, tantangan khusus gitu Pak Hasso yang kira-kira ini manajemen nih harusnya institusi ini harusnya memfasilitasi. Ya, terima kasih Bu Bos ya. Pak Senpai silakan loh. Jangan nanti kualat saya. Ya, info teman-teman ini baru ketemu fotonya Ibu Evi ketika di Jepang ya. Apa yang share itu? Mudah banget kita ya. Silakan Prof. Kalau menurut saya tadi ya Bu, bahwa kalau bisa kita menjalin komunikasi dengan Dikti, terutama perkembangan-perkembangan baru gitu ya. Terkait dengan profesi dosen ini seperti apa gitu ya. Misalnya yang sekarang lagi rame di grupnya Facebook dosen itu terkait dengan BKD sister. Nah, beban kerja dosen yang dikaitkan dengan sister. Nah, kita juga belum nih kelihatannya ya. Barangnya seperti apa aja kita nggak tahu gitu. Nah, takutnya nanti bahwa hal ini akan dipergunakan untuk syarat-syarat ya dokumentasi dan seterusnya gitu. Itu kalau bisa mohon untuk perkembangannya ya, termasuk juga misalnya terkait dengan kampus Merdeka, bagaimana nanti penghitungannya gitu ya, kalau kita terlibat di kampus Merdeka itu mungkin merupakan tawaran-tawaran yang menarik ya. Selain tadi dari sisi administrasi tadi ya, yang menurut saya ya tantangan bagi kita semua ya, bagaimana mengadministrasikan dokumen-dokumen ya. Nah, kalau saya itu ya karena itu kepentingan saya ya, itu jalan ninja saya ya, mau nggak mau saya harus. Tapi kalau bisa dibantu ya. Ada suatu yang mempermudah gitu ya sistem informasinya, menurut saya ya lebih bagus lagi ya. Kalaupun nggak ada ya apa boleh buat ya, kita ya konsekuensi dari profesi kita ya memang seperti itu. Demikian Bu Evi, saya boleh menambahkan mungkin ya terkait dengan saran tadi yang disampaikan oleh Bu Evi ya. Terkait dengan apa sih yang harus disiapkan oleh manajemen terkait dengan proses penyiapan teman-teman dosen yang akan maju menjadi lektor kepala. Nah ini reviewer Prof. Asol dengan saya itu berbeda. Kalau Prof. Asol itu direview untuk artikel secara internalnya dengan rekan dosen yang memang jabatan fungsional lektor itu diperkenankan. Nah, tetapi saya tidak diperkenankan, sehingga mesti harus mitigasi di awal. Alangkah baiknya nanti untuk reviewer teman-teman dosen yang akan mengajukan lektor kepala, alangkah baiknya juga kita memiliki rekan mungkin dari kampus lain yang jabatan fungsionalnya itu adalah lektor kepala untuk meminimalisir adanya perbedaan reviewer. Jadi untuk jaga-jaga aja Bu. Jadi di tempat kita itu kemungkinan yang baru lektor kepala itu kan Prof. Asol, sedangkan teman-teman lain kan Prof. Asol mungkin nanti bidangnya ekonomi. Jadi untuk sebagai reviewer itu harus sesuai dengan bidang dosen yang mengajukan. Katakanlah misalkan dosen tersebut memiliki background manajemen ataupun administrasi ataupun hukum. Artinya adalah bahwa nanti untuk reviewer penilaian dari sudut pandang artikel yang dipublikasi itu juga lektor kepala yang memang di bidang tersebut. Nah, itu mesti harus dipersiapkan supaya
pada saat dinilai oleh dikti itu tidak dikembalikan. Itu kita meminimalisir hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua bahwa contohnya untuk KTTA, untuk dosen pembimbing KTTA. Selama ini kita diberikan surat keterangan bareng-bareng tuh. Jadi istilahnya nama misalkan siapa pembimbing KTTA, misalkan siapa sampai siapa itu kayak dalam bentuk lampiran. Nah, alangkah baiknya juga sampaikan ke depan untuk pembimbingan KTTA itu misalkan per dosen sih kalau menurut saya. Jadi bukan misalkan memang disatukan semuanya itu dengan seluruh dosen. Nah, ini juga penting nanti pada saat kita mengajukan ini, karena salah satu yang menjadi kendala saya itu adalah surat tersebut, sehingga pada saat saya melakukan revisi itu akhirnya membuat sendiri itu surat keterangan pembimbingan skripsi dan pembimbingan KTTA itu dari Kajur. Nah, mungkin seperti itu Bu, untuk administrasi yang ternyata juga bermasalah nanti pada saat mengajukan lektor kepala. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Amri, Prof. Afzal. Noted ya, saya ini PR-nya nih supaya saya gitu khususnya bisa kita mulai juga tadi bicara dengan Dikti, saya nanti ngobrol juga sama teman-teman di sana, kita undang, kita diskusi, kemudian tadi berapa persiapan. Noted, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evi dan Pak Amri atas tambahannya. Nah, ini mungkin satu lagi ya, terakhir, ini kan udah pukul 11.22. Pak Muhammad Ansar tadi mau bertanya, silakan Pak Ansar. Ya, makasih Pak Puji atas kesempatannya. Mohon izin Bu Evi, Prof. Afzal, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya nggak tahu tadi udah disampaikan atau enggak, atau saya terlewat karena tadi sambil ada kegiatan yang lain juga. Mungkin mau nanya aja Prof. Afzal terkait prosesnya ya, berapa lama sih Prof. Afzal melalui ya perjalanan misalnya sejak mengajukan sampai betul-betul dapat informasi ya, baik itu hasil review dari Dikti bahwa sudah dapat misalnya rekomendasi untuk naik ke lektor kepala. Kemudian yang kedua, tadi kan sempat disinggung bahwa ketika kita mengajukan penelitian, ya bisa jadi dinilai itu tidak maksimal. Nah, ketika kita mendapatkan hasil penilaian tersebut, apakah ada kemungkinan untuk mengajukan ulang ya? Ketika misalnya kita mengharap bahwa atau berharap bahwa harusnya nilainya nggak segitu, ya bisa lebih tinggi lagi. Ya, mungkin itu aja, Prof. Afzal. Terima kasih. Baik, silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Ansar. Untuk yang tadi pertanyaan tentang jadwal tadi, mungkin saya bisa ngecek dari sini ya. Kalau dari PAK ini ya, usulan telah diinput pertama kali itu 19 November 2020. Itu diinputnya ya, diinput ke sistem PAK. Ya, berarti ya persiapannya ya, ngumpulinnya ya jauh sebelumnya gitu ya. Ini lengkap diinput di sistem ini ya, itu 19 November ya. Kemudian PAK ditandatangani 21 Juni 2021. Nah, jadi kalau menurut catatan di PAK ini ya mulai 19 November sampai 21 Juni. Tetapi seingat saya kalau proses pengiriman ke TOS gitu ya, ke BKU itu kalau enggak Maret April 2020. Karena setelah itu kan perlu direview ya, perlu direview oleh kolega tadi. Ya, direview oleh kolega perlu waktu ya, kemudian baru dimasukkan ke setelah, dan ada surat keterangan dari direktur ya, ada beberapa gitu ya, surat pernyataan, surat keterangan itu harus dilengkapi juga ya. Misalnya surat pernyataan telah melakukan penelitian gitu, penelitiannya apa saja dijembrengin semua gitu, nanti ditandatangan di direktur. Jadi administrasi dan seterusnya baru dimasukkan ke PAK ini November 2020. Jadi kalau nggak salah saya mulai Maret atau April atau mungkin ya sekitar itulah ya.
mengirimkan secara yang saya yakini sudah bisa gitu ya, sudah bisa memenuhi itu ya April atau sekitar April 2020 itu, Prof. Siap. Demikian. Kemudian kalau kita merasa tidak puas gitu ya, apakah bisa protes atau bisa ini. Nah, terus terang saya tidak tahu tentang mekanisme ini ya, mekanisme tersebut ya. Apakah kita bisa banding tentang hal tersebut. Tapi biasanya kita nurut-nurut saja sih, Prof. Nurut-nurut saja. Yang kemarin pernah saya tanyakan ya, ketika misalnya saya ditolak gitu atau dikembalikan berkas saya tanyakan ke Mas Umar, kemudian Mas Umar menyampaikan ke diktinya, apakah orang yang menilai itu orang yang sama dengan sebelumnya? Ternyata berbeda gitu. Jadi kalau misalnya dikembalikan kemudian dinilai ulang, itu yang menilai orang lain gitu. Bukan yang awalnya itu gitu ya. Ya sehingga ya menurut saya ya risiko tadi ya, risiko ada faktor manusianya ya, bahwa ada yang ketat, ada yang tidak ketat ya. Ya kalau dari sisi administrasi ya kita lengkapi semuanya ya. Tapi kalau dari sisi dari sisi non administrasi atau dari sisi religiusnya banyakin doa saja. Siap, Prof. Demikian, Prof. Ya, ternyata prosesnya lebih daripada setahun ya, Prof ya. Iya. Siap, terima kasih, Prof. Pak Ansa, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh tanya singkat, Pak Budi? Oh, monggo Pak Budi. Makasih nih, Prof. Asol sudah memberikan sharing yang sangat menginspirasi kita semuanya. Sekali lagi kita mengucapkan selamat dan kita layak untuk mengikuti ya, mengapresiasi dan mengikuti jejaknya Pak Asol. Saya mau tanya terkait dengan penilaian jurnal yang tadi internasional bereputasi dan berdampak. Itu kan berarti impact faktor, Pak ya. Pertama, kalau bereputasi dan berdampak, ada impact faktornya, itu berarti dia tidak membedakan kalau di Scopus itu kuartil, Prof ya. Artinya jurnal Q1, Q2 sampai Q4 sepanjang ada impact faktornya nilainya sama gitu. Iya. Jadi kelihatannya demikian, Pak Budi. Jadi tergantung impact faktornya berapa gitu. Minimal kalau nggak salah 0, untuk sosial 0,15 kalau nggak salah ya. Berarti tidak ada ngaruhnya ya. Ini faktor impact faktornya misalnya Q1 yang 4, sekian sama yang Q4 yang hanya misalnya 0, atau 1, begitu, nggak ada bedanya ya? Kalau sesuai aturan nggak ada bedanya, Prof. Tapi nggak tahu apakah penilainya itu bisa memberikan diskon yang lebih besar gitu ya, kalau dia kuartilnya rendah gitu. Ya. Bisa jadi, saya terus terang kurang tahu ya, karena dokumen yang lengkap ya terkait dengan misalnya ajuan saya ini yang dikasih nilainya berapa, itu saya belum dapat gitu. Yang sudah dapat baru yang gelondongannya, SK gelondongannya, bahwa kategori ini nilainya disetujui sekian, kategori ini sekian, totalnya sekian. Jadi yang worksheet-nya, yang Excel-nya diakui berapa dan seterusnya itu belum diberikan gitu, Prof. Nggak tahu apakah bisa diberikan atau tidak, sehingga saya tidak bisa. Dan kebetulan yang internasional saya kan cuma satu tadi ya, itu pun karena pengarangnya banyak, jadi 0,0000 ya, aduh, udah. Jadi meskipun Q1 Pak Puji, tapi kalau yang nulis banyak dapatnya juga 0,0000, ngenes Pak. Bagi-bagi Pak ya. Cuma untuk keren-kerenan doang gitu. Lebih enak nulis jurnal nasional aja, 10 udah jelas gitu. Ya, terima kasih Prof. Demikian ya Pak Budi ya. Pak Asol, sekali lagi saya ucapkan selamat buat Pak Asol ya atas kenaikan jenjang lektor kepalanya. Mudah-mudahan kita nih semuanya bisa mengikuti jejak langkah Pak Asol ya. Jadi memang betul Bapak Ibu semua bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari sebuah langkah yang kecil. Langkah kecilnya apa?
mengumpulkan dokumen administrasi yang barangkali sering kita anggap remeh, ternyata itu sangat bermanfaat di kemudian hari. Itu yang kira-kira insight yang saya dapatkan dari Prof. Axel, bahwasanya kita harus melakukan semacam daily transaction. Demikian Bapak Ibu semua, salam sehat buat kita semua, jangan lupa bahagia. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan, akan saya kembalikan lagi kepada Bu Diah selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya dengan ditutupnya Pak Puji tadi berarti berakhir juga untuk Weekly Talk edisi yang ke-9. Saya sebagai panitia di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Bu Evi, Pak Agus Sunaria, dan juga Pak Budi Waluyo, dan juga Bapak Ibu dosen semuanya yang saya banggakan. Terima kasih atas kebersamaannya hingga hari ini. Baik, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai